Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aliana Nabila dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan motivasi saya untuk mata kuliah Kepemimpinan dan Berpikir Sistem yang diampu oleh Ibu Dr. Rorofita Nurlatif, SKM MKes. Jadi motivasi kepemimpinan dan berpikir sistem berdasarkan pengalaman pribadi saya. Jadi ini motivasi kepemimpinan dan berpikir sistem berdasarkan pengalaman saya. Jadi yang perlu diketahui adalah kepemimpinan seringkali dipahami sebagai kemampuan untuk memerintah atau mengatur orang lain. Namun, sebenarnya kepemimpinan adalah sebuah kemampuan untuk bertanggung jawab dimulai dari diri kita sendiri dan kemudian bisa diterapkan untuk satu tim ataupun satu organisasi. Jadi kepemimpinan dalam sebuah organisasi itu bukan sekedar memimpin, tapi juga mengarahkan seluruh anggota agar bisa menjalankan dan melaksanakan untuk mencapai satu tujuan yang sama. Nah, dan menjadi pemimpin itu bukan tentang siapa yang paling hebat, tetapi siapa yang paling siap menghadapi masalah dan tetap berdiri ketika keadaan tidak stabil. Nah, dan pengalaman pribadi saya menjadi seorang pemimpin, yaitu dibalik menjadi seorang pemimpin bagi diri saya sendiri, itu juga saya pernah menjadi ketua pelaksana. Khususnya itu saya pernah menjadi ketua pelaksana dalam acara Seminar Nasional Public Health yang digabung juga dengan acara ITOP atau Intermediate of Public Health dan juga acara Health Future Competition yang dimana serangkaian acara itu merupakan gabungan antara program kerja dari HMKM atau Himpunan Kesehatan Masyarakat, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Pekalongan, dan juga yang dimana National Seminar of Public Health sendiri itu merupakan program tahunan dari prodi kami, yaitu Prodi Kesehatan Masyarakat. Dan tentu saja pelaksanaan ketiga program yang digabungkan menjadi satu ini bukanlah hal yang mudah. Jadi saya juga tidak bekerja sendiri tentunya. Kami juga ada satu tim, yaitu dari organisasi dan juga semua panitia yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Dan tentunya pada suatu acara itu tidak jauh dari yang namanya permasalahan. Dan tentunya di acara kami ini juga mengalami berbagai macam masalah, maupun masalah kecil dan juga masalah yang besar. Permasalahan yang kita hadapi itu seperti perbedaan pendapat antar anggota dan juga perbedaan pendapat antara kami dalam satu organisasi AMKM dan kepanitiaan dan juga dengan program studi pastinya. Jadi dari semua itu permasalahan yang kita hadapi juga cukup krusial, yaitu antara lain ada miskomunikasi dan juga permasalahan gedung, penyewaan gedung, dan juga sebenarnya dari awal itu kita juga menghadapi permasalahan yang cukup sulit untuk mengambil keputusan dari permasalahan itu, yaitu yang awalnya terjadi permasalahan untuk penggabungan antara program kerja kami, yaitu program kerja HMKM sendiri, dan juga program dari program studi kesehatan masyarakat. Dan sebagai pemimpin, saya juga belajar bahwa
jika kita panik dalam menghadapi sebuah masalah itu justru kita tidak akan menyelesaikannya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah ketenangan, komunikasi, dan juga kemampuan untuk melihat masalah sebagai satu sistem yang saling terhubung. Jadi saya sebagai pemimpin juga tidak bisa memutuskan atau mengambil langkah sendiri. Yang tentunya kami juga harus mendiskusikan panjang antara organisasi kami yaitu HMKM dengan satu kepanitiaan yang cukup besar menurut saya, dan juga menambah komunikasi dengan program studi dan mencari jalan tengah bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Dan setiap keputusan yang saya ambil itu harus dipertimbangkan dengan dampaknya pada tujuan kegiatannya, waktu pelaksanaan. Dan di sini saya mulai memahami arti berpikir sistem. Jadi berpikir sistem itu mengajarkan kita bahwa suatu masalah tidak bisa dilihat secara terpisah. Jadi dalam kepanitiaan itu kita menghadapi permasalahan yang saling berkaitan satu sama lain. Jadi bukan hanya melihat masalah dari satu masalah saja, tapi kemungkinan masalah ini jika dibiarkan saja nantinya juga bakal menjadi permasalahan-permasalahan baru yang justru malah semakin sulit untuk kita selesaikan. Sebagai contohnya, seperti keterlambatan perizinan gedung yang tidak hanya mempengaruhi tempat acara tetapi juga pada seluruh acara, seperti konsumsi, bahkan kesiapan pemateri dan peserta. Jadi sebagai pemimpin, saya belajar untuk tidak menyalahkan satu pihak. Karena pasti permasalahan itu terjadi juga bukan dari keinginan kita atau keinginan pihak manapun. Jadi kita semua memutuskan untuk mencari solusi bersama-sama. Jadi untuk mencari solusi bersama-sama dan mengatur ulang peran dan memastikan semua bagian atau per divisi atau per si itu berjalan dengan seimbang. Jadi dari pengalaman ini saya memahami bahwa pemimpin yang baik bukanlah yang selalu benar, tetapi yang mampu mendengarkan dan juga mengelola sistem secara utuh. Pastinya dari pengalaman tadi yang saya ceritakan itu ada nilai kepemimpinan yang dapat dipetik. Jadi beberapa nilai yang bisa saya petik dari pengalaman pribadi saya yaitu bertanggung jawab, karena kepemimpinan harus siap menghadapi resiko dalam setiap keputusan, dan keputusan harus diambil tepat dan sesuai. Terus yang kedua itu ada komunikasi yang baik. Jadi komunikasi itu sangat-sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dan juga miskomunikasi baik diri sendiri dan rekan atau antar organisasi. Dan yang ketiga itu kerjasama tim. Jadi kerjasama tim itu sangat diperlukan karena keberhasilan bukan dari hasil kerja satu orang, karena satu tim itu tim juga sudah dibagi menjadi beberapa kelompok. Misalnya untuk divisi acara, humas, dan lain-lain pastinya sudah kita perhitungkan. Dan juga ada berpikir sistem agar solusi yang diambil itu tidak merugikan salah satu pihak. Jadi perlu adanya berpikir sistem agar permasalahan terselesaikan tanpa mengorbankan yang lainnya. Belum penutup, saya ingin menyampaikan motivasi bahwa kepemimpinan bukan tentang jabatan, tetapi tentang sikap dan proses pembelajaran. Setiap pengalaman, baik kegiatan maupun keberhasilan,
adalah guru terbaik dalam membentuk karakter kepemimpinan yang tangguh. Jadi jangan takut untuk mengambil peran sebagai pemimpin, karena dari situasi itu kita belajar mengelola diri sendiri, diri orang lain, dan juga bisa bersikap bijaksana. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.